Pada tahun 2007, Kementerian Riset dan Teknologi membentuk sebuah tim bernama D230 yang bertugas untuk mengembangkan roket dengan kaliber 122 mm yang dapat menjangkau jarak 20 km. Nantinya roket tersebut akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia dalam program 1000 roket. Roket dengan nama D230 itu dibeli oleh Kementerian Pertahanan dan berganti nama menjadi Erhan 122 yang memiliki definisi roket pertahanan 122 mm. Selain itu, terdapat MOU antara Menristek dengan Kasal pada Agustus 2009 lalu, yang berarti roket ini dikembangkan untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut, terkhususnya marinir. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai spesifikasi teknis dan fitur dari Erhan 122. Kami juga akan membahas mengenai nasib dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam proyek ini. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika bermanfaat, dan subscribe ke channel kami jika belum. Terima kasih atas dukungan Anda. Erhan 122A merupakan varian awal yang diuji coba pertama kali pada tanggal 6 November 2010 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Berdasarkan datanya, Erhan seri A memiliki spesifikasi sebagai berikut. Dengan hasil uji coba yang memuaskan, Erhan seri A ini terus disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada akhirnya, Konsorsium Roket Nasional beserta Balitbang Kemhan memperkenalkan Erhan seri B yang nantinya akan diproduksi oleh PT Pindad. Erhan 122B memiliki spesifikasi sebagai berikut. Setelah melewati beberapa kali uji coba sejak tahun 2014, PT Pindad mengungkapkan bahwa roket Erhan 122B telah disiapkan untuk memasuki fase produksi massal untuk memenuhi kebutuhan roket artileri Korps Marinir, dimulai dari RM-70 Grad, RM-70 Vampire, dan Norinco Type 90B. Selain itu, Balitbang Kemhan juga meluncurkan platform kendaraan MLRS untuk Erhan yang dibuat oleh PT Pravir Jaya Abadi. Secara desain, kendaraan ini memiliki ciri khas yang mirip dengan M142 HIMARS milik Amerika. Namun desain dari platform Erhan ini sangatlah aneh. Hal ini dikarenakan bagian kepala kendaraan menggunakan desain anoa. Ya, kelihatan sedikit maksa sih, agak lucu aja. Selain itu, terdapat platform kendaraan lain yang telah diperkenalkan kepada publik. Di samping mengembangkan roket secara mandiri, sejak tahun 2012 Indonesia menggandeng produsen Avibras Brazil untuk mengembangkan peluncur beserta roketnya. Kerjasama ini merupakan bagian dari kontrak pembelian Astros II Mark VI yang dibeli TNI Angkatan Darat. Kita juga mendapatkan kabar bila roket 122 mm yang dibuat oleh tenaga ahli PT Pindad dan PT DI yang disupervisi oleh Avibras telah diuji coba pada akhir Desember 2021 lalu di Formosa, Brazil. Pada awalnya, roket-roket tersebut dapat diharapkan dapat menjangkau jarak 30 km. Akan tetapi, hasil uji coba tersebut melebihi ekspektasi di mana roket-roket tersebut dapat mencapai sasaran lebih dari 31 km. Meskipun segala uji coba roket tersebut berjalan mulus dan terlihat tidak ada permasalahan, nyatanya masa depan dari proyek ini masih tidak jelas. Seperti yang kita ketahui, bahwa PT Pindad beberapa kali menyatakan sudah siap untuk memproduksi massal roket ini. Tapi nyatanya, roket tersebut diproduksi secara terbatas hanya digunakan untuk uji coba saja. Diketahui bahwa hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan fasilitas pembuatan bahan-bahan roket yang masih belum selesai, terkhususnya fasilitas fabrikasi propelan yang memadai. Selain itu, terdapat data dari jurnal analisis dari Universitas Pertahanan. Disebutkan ada beberapa faktor yang menghambat proyek ini. Di antaranya adalah spesifikasi teknis yang masih belum memenuhi kriteria calon user. Diketahui bahwa bahan dari propelan roket yang terbuat dari composite hydroxyl terminated polybutadiene yang menimbulkan asap yang berlebihan. Sementara roket dari Excalibur Army menggunakan double base solid propellant. Tentu saja asap yang tebal tersebut dapat membuat lokasi penembakan baterai roket mudah terdeteksi oleh pasukan intai lawan ataupun drone dari jarak belasan kilometer.
kemampuan flight stability yang kurang baik, sehingga akurasinya masih belum ideal. Terdapat hal yang cukup aneh menurut pendapat pribadi kami, di mana calon user sendiri masih belum memberikan spesifikasi teknis mengenai sistem elektronik dan mekanik untuk instalasi pemakaian Erhan ini. Selama spesifikasi untuk sistemnya belum diterima oleh Pindad, maka Erhan tidak akan bisa dipakai secara maksimal. Proyek nasional Erhan sendiri tidak hanya sebatas kaliber 122 mm saja. Akan tetapi kedepannya akan terus dikembangkan dengan kaliber yang jauh lebih besar, dan akan terus dikembangkan menjadi sebuah rudal. Akan tetapi, proyek tersebut memiliki rintangan yang cukup besar, seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Bila mana kalibernya semakin besar, secara langsung roket tersebut memiliki desain yang lebih kompleks, di mana memerlukan perhitungan yang akurat mengenai rigiditas fuselage, rekayasa material, dan lain-lainnya. SDM dari tanah air sendiri sudah sangat memadai untuk menangani problematika tersebut. Akan tetapi terdapat halangan dengan budget yang sangat terbatas, sehingga proses pengembangan terjebak di Erhan 122 saja. Selain perihal pendanaan, Indonesia juga harus mempercepat proses pembangunan fasilitas fabrikasi propelan, agar dapat memperlancar proses manufaktur Erhan 122. Tentu saja kita harus menyelesaikan proyek nasional ini, mengingat umur dari proyek ini sudah hampir 15 tahun. Bila mana proyek ini terrealisasikan dengan baik, tentu saja TNI tidak perlu mengimpor roket dari luar negeri. Meskipun roket ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan marinir, tidak menutup kemungkinan bila roket ini juga dapat memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Darat di masa depan. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai proyek nasional ini? Langkah apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk memastikan kesuksesannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.